Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Timnas Prancis ditahan imbang oleh Timnas Polandia di matchday 3 Grup D Euro 2024 di Signal Iduna Park dengan skor akhir 1-1. Les Blues memang mendominasi laga, tapi The Eagles mampu bermain lepas dan memberikan perlawanan cukup sengit. Gol Prancis dicetak oleh Kylian Mbappe. Sementara itu gol Polandia dipersembahkan Robert Lewandowski. Timnas Austria memetik kemenangan krusial di laga terakhir Grup D Euro 2024. Berhadapan dengan Timnas Belanda, Austria menang dengan skor 3-2. Di laga ini, Timnas Austria unggul terlebih dahulu berkat gol bunuh diri Doniel Malen. Di sisa babak pertama, peluang dari kedua tim tidak ada yang berbuah menjadi gol tambahan. Di awal babak kedua, Belanda berhasil menyamakan kedudukan melalui Cody Gakpo. Namun skor tersebut tidak berlangsung lama karena Austria kembali unggul berkat gol Romano Smith. Di menit ke-77, pendukung Belanda bersorak setelah Memphis Depay nyekor dengan tendangan chipnya. Namun VAR sempat memeriksa gol tersebut karena dalam proses terciptanya gol itu, Wout Weghorst yang memberikan bola ke Depay terindikasi melakukan handball. Dalam tayangan ulang terlihat bahwa memang bola mengenai tangan sang striker, namun posisi tangan Weghorst dianggap berada dalam posisi natural sehingga wasit mengesahkan gol tersebut. Gol kemenangan Austria tercipta melalui Marcel Sabitzer yang bermula dari skema serangan balik. Dengan hasil tersebut, maka Austria yang berada di grup neraka Euro 2024 secara mengejutkan ungguli Prancis dan Belanda untuk menjadi juara grup. Lalu Prancis menjadi runner-up di grup D. Sementara Belanda menduduki peringkat ketiga dan mereka tetap lolos sebagai peringkat ketiga terbaik. Kemudian sama seperti grup D, grup C Euro 2024 juga menyumbang 3 tim untuk lolos ke babak 16 besar. Pertandingan pamungkas grup C menyajikan Inggris versus Slovenia dan Denmark versus Serbia. Inggris bentrok dengan Serbia di Cologne Stadium. Tim tiga singa tampil dominan di match ini. Kendati demikian, pasukan Gareth Southgate tak mampu mencetak gol ke gawang Slovenia. Skor mirip-mirip terjadi saat Denmark bertemu Serbia di Allianz Arena. Kedua tim harus puas bermain imbang tanpa gol. Denmark sedianya tampil agresif, namun Rasmus Højlund CS gagal menaklukkan lini pertahanan Serbia yang tampil disiplin. Hasil imbang ini cukup membawa Denmark lolos ke 16 besar Piala Eropa 2024 sebagai runner-up grup menemani Inggris yang menjadi juara grup. Slovenia turut memastikan diri lolos lewat jalur tim peringkat 3 terbaik dengan 3 poin. Ini menjadi kali pertama Slovenia melaju ke babak gugur di turnamen internasional. Sementara itu, Serbia angkat koper dari Euro. Asosiasi Sepak Bola Denmark (DBU) didenda oleh UEFA sebesar 10.000 euro atau setara 175 juta rupiah karena ulah supporter timnas Denmark yang kampungan di Piala Eropa 2024, tepatnya saat laga melawan Inggris. UEFA selaku Federasi Sepak Bola Eropa itu dengan terpaksa menjatuhkan hukuman denda kepada DBU karena supporter mereka membentangkan spanduk kontroversial yang bertuliskan kata kasar. Penyerang Barcelona Marc Guihi telah mengonfirmasi siap menerima tawaran Chelsea. Kesepakatan tersebut dilaporkan telah memasuki tahap akhir. Blaugrana tidak menaikkan tawaran kontrak mereka kepada pemain berusia 18 tahun itu. Kehadiran Vitor Roque di awal Januari lalu dan Robert Lewandowski yang masih bermain reguler membuatnya mantap untuk hengkang dari Katalan. The Blues bersiap untuk mengaktifkan klausul pelepasan senilai 6 juta euro. Sebelum kesepakatan tersebut, Guihi sempat dikaitkan dengan Bayern Munchen dan RB Leipzig. Namun, tampaknya tawaran klub Bundesliga itu tidak sebaik The Blues, sehingga wonderkid itu lebih memilih hijrah ke Premier League. Bek senior Spanyol Nacho Fernandes akhirnya meninggalkan Real Madrid setelah 23 tahun. Kontribusi Nacho Fernandes membantu Real Madrid merengkuh total 25 trofi. Selepas membela timnas Spanyol di Euro 2024, Nacho akan terbang ke Arab Saudi untuk membela tim promosi Al-Qasiyah. Nacho disebut-sebut telah menyepakati kontrak selama 2 tahun. Nacho Fernandes menjadi pemain kedua yang angkat kaki dari Santiago Bernabeu di musim panas ini. Sebelumnya, Madrid lebih dulu ditinggal gelandang top Toni Kroos yang memutuskan pensiun seusai Piala Eropa. Mantan bintang Manchester United dan Juventus Paul Pogba mengungkapkan kemungkinan dirinya pensiun dari sepak bola setelah mendapatkan sanksi larangan bermain selama 4 tahun.
Dalam unggahan video yang viral di media sosial, Pogba meluapkan gejolak emosinya akibat sanksi tersebut dan telah kehilangan gairah untuk bermain sepak bola lagi. Kebersamaan Pogba dengan Juventus kini dalam hitungan hari. Pogba masih terikat kontrak dengan Juventus hingga Juni 2026, namun klub Serie A itu akan mengakhirinya selepas 30 Juni di saat sang pemain genap 2 tahun bersama Bianconeri. Timnas Kanada meraih kemenangan perdana mereka saat berjumpa Peru di Copa America 2024. Jonathan David CS menang tipis 1-0. Kedua tim gagal mencetak gol pada babak pertama. Petaka menimpa Peru di awal babak kedua, tepatnya pada menit ke-59. Bek Peru, Miguel Araujo, mendapat kartu merah setelah pelanggarannya kepada Jacob Sheffield. Kanada memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dengan mencetak gol di menit ke-74 via Jonathan David. Timnas Argentina bertemu Timnas Chili pada matchday kedua Grup A Copa America 2024 di Stadion MetLife. Argentina menang dengan skor 1-0 atas Chili. Argentina tampil dengan starting yang berbeda dibanding laga melawan Kanada. Namun dengan Messi yang tetap menjadi tumpuan, Argentina tampil dominan. Lionel Messi juga punya peluang bagus pada menit ke-35. Melepas tendangan dari luar kotak penalti, sepakan Messi mengenai bagian bawah tiang gawang. Kebuntuan bagi Argentina akhirnya pecah pada menit ke-88 melalui Lautaro Martinez. Dengan begitu, Argentina menjadi negara pertama yang lolos ke babak 8 besar, serta dengan 2 kemenangan diikuti di bawahnya Kanada. Ex-penyerang timnas Italia, Andrea Belotti sepakat bergabung dengan klub promosi Como 1907 menjelang musim baru Serie A. Media Italia melaporkan bahwa kesepakatan itu bernilai sekitar 4,5 juta euro. Belotti yang kini berusia 30 tahun menandatangani kontrak 2 tahun di Como 1907. Ada rumor baru terkait bek kanan Manchester United, Aaron Wan-Bissaka. Ia berpotensi untuk bergabung dengan Everton di musim panas ini. Wan-Bissaka baru-baru ini dikabarkan akan pindah ke Turki karena hampir mencapai kata sepakat dengan Galatasaray. Akan tetapi Everton saat ini membutuhkan bek kanan baru. Everton sudah menjalin kontak dengan agen Wan-Bissaka dan bila mendapat lampu hijau mereka akan langsung menghubungi pihak MU. Sadio Mane nampaknya akan segera meninggalkan Al Nassr. Baru juga 1 musim gabung Al Nassr, pemain asal Senegal tersebut dikabarkan pindah ke tim rivalnya Al Ittihad pada musim panas mendatang. Kabarnya Mane akan dipinjamkan ke Al Ittihad selama 1 musim bermain bersama Karim Benzema dan N'Golo Kante. Tidak ada kata libur buat Jose Mourinho. Dirinya langsung bekerja melatih di klub barunya Fenerbahce. Jose Mourinho sudah turun ke lapangan dan berlatih bersama pemain. Para pemain skuad utama turut hadir. Sebut saja seperti Edin Dzeko sampai Fred. AS Roma resmi mengamankan jasa pelatih Daniele De Rossi dengan kontrak baru hingga Juni 2027 setelah ia mengambil alih kursi pelatih dari Jose Mourinho pada Januari lalu. Dia mencapai semifinal Liga Eropa dan membawa mereka ke posisi ke-6 di Serie A. Everton telah mengumumkan bahwa Ashley Young telah menandatangani perpanjangan kontrak 1 tahun untuk mempertahankannya di Goodison Park hingga akhir Juni 2025. Pemain berusia 38 tahun itu adalah rekrutan pertama Sandage sebagai manajer The Toffees musim panas lalu dan menjadi debutan tertua di klub sebelum menetapkan dirinya sebagai pemain reguler tim utama musim lalu. Arema FC resmi memperkenalkan Joel Corneli sebagai pelatih barunya. Pria berkebangsaan Brazil ini akan menukangi Singo Edan di Liga musim 2024-2025. Komputer para pelatih Swiss dicuri di Düsseldorf selama Euro 2024, meskipun tidak ada data atau informasi sensitif tentang pertandingan mereka berikutnya melawan Italia yang dibobol. Delegasi pelatih timnas junior yang bertanggung jawab atas laptop yang dicuri terus bekerja sama dengan pihak berwenang Jerman untuk mengusut kasus ini. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!